Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Para pemirsa, pendengar, kaum muslimin dan muslimat, yarhamukumullah wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga rahmat, taufik, hidayah senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kajian yang ke-18 ini kita sudah masuk di penghujung cabang iman, yaitu nomor 78. Nah, insya Allah nanti pertemuan 19 dan 20 tentang iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istighal bima yakni watarku malayakni. Ini cabang nomor terakhir 78. Menyibukkan diri dalam amalan, kegiatan, aktivitas, perbuatan yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat apapun bentuknya, baik ucapan, perbuatan dan lain-lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yuktabu fil muslimin hatta yaslaman nas min yadihi walisanihi wala yanalu darajatal mu'minin hatta ya'man jaruhu bawa'iqahu wala yu'addu minal muttaqin hatta yada' ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba's. Hadis ini ada 3 isi. Yang pertama, seorang hamba tidak akan mendapat predikat muslim yang sempurna sebelum tangan dan lisannya memberikan keselamatan kepada orang lain. Artinya bermanfaat untuk orang lain, tidak menyakiti, tidak mengganggu. Yang kedua, seorang hamba tidak akan mendapatkan derajat mukmin yang sempurna sebelum tetangganya merasa aman, nyaman dari perbuatannya. Artinya tidak menyakiti tetangga. Yang ketiga, seorang hamba tidak akan mampu mencapai derajat predikat muttaqin yang sempurna sebelum segala perbuatannya bermanfaat untuk orang lain dan tidak memberikan bahaya atau kemudaratan kepada orang lain. Inilah yang dimaksud dengan al-istighal bima yakni watarku malayakni. Sibuk dengan perbuatan yang baik dan sibuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Para pemirsa, pendengar, yarhamukumullah wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis yang kedua, iyyakum wa fudulal mat'am. Inna fudulal mat'am yasmul qalba bil qaswah wa yubtiul jawarih wa yasimmal himam an sama'il mau'idhah wa iyyakum wa fudulan nadhr fa innahu yabdharul hawa wa yulatul ghaflah wa iyyaka wa itmarat tam' fa innahu yusrubal qalba siddatal harsi wa yahtimu alal qalbi bita ma'ihubid dunya fahuwa miftahu kulli sayyi'ah wa sababu ihbati kulli hasanah. Pak pemirsa, hadis ini ada 1, 2, 3, 4 isi. Yang pertama, jauhilah banyak makan. Makan terus isi ini. Karena apa? Kebanyakan makan, sering makan itu namanya abdul butun.
natijahnya menjadikan hati keras, quswah, malas kerja. Itu. Yang kedua, menjadikan bebel. Bebel itu sulit menerima mau'idhah hasanah, menerima nasihat. Itu biasanya kalau orang banyak makan seperti itu. Cara Jawa niki bebel, jendel. Terus yang ketiga, jadilah melihat yang berlebih-lebihan. Melihat apa? Melihat sesuatu, termasuk melihat orang, melihat apa saja tidak boleh berlebih-lebihan. Kecuali melihatnya untuk ma'rifat, afala yang durna ilal ibili kai fakhulikat. Jadi an-nadhru melihat yang berlebih-lebihan, kemudian lupa Allah. Karena biasanya kalau dalam Islam kita melihat sesuatu yang baik, menakjubkan, masya Allah. Yang tidak baik, nilai cacat, subhanallah. Itu tidak apa-apa. Tapi melihatnya akhirnya menjadikan tertarik dan ingin memiliki, itu menjadikan bahaya. Sini karena melihat yang berlebihan itu menjadikan hati rakus, sulit menerima nasihat, terus menjadikan hubbud dunia, ingin seperti itu, dan menjadi pintu segala kejelekan. Yang terakhir menjadi sebab rusaknya amal. Misalnya lihat orang sukses ningat ini iri, nah ini merusak amal karena menjadi dengki. Apalagi sampai punya untuk kedap, sukses paling harta warisan, nah ini yang tidak boleh. Oleh karena itu ketika melihat sesuatu, iringi dengan dzikrullah. Orang itu baik, sukses, jaya, kita ucapkan alhamdulillah, masya Allah, semoga kebaikannya, kejayaannya menjadikan bekal untuk ibadah sehingga bermanfaat dunia dan akhirat. Kalau melihat sesuatu yang tidak baik, subhanallah, semoga Allah menyadarkan orang itu menjadikan lebih baik. Yang ketiga, kullu jarihatin tasarrafat fima hurima 'alaiha huwa zina. Setiap anggota tubuh apabila digunakan untuk bermaksiat, maka termasuk dalam kategori zina. Ini zina tingkatan hubungan suami istri yang bukan istri atau suaminya. Jadi anggota tubuh yang berbuat maksiat maksudnya zina. Nomor satu contohnya, fa inna zinal uyun an-nadru ilal haram. Zinanya mata melihat barang yang haram. Misalnya melihat orang pacaran, melihat lain jenis, sore-sore sambil nunggu maghrib, nyawang-nyawang wong liwat. Kalau tidak ada tujuan, hanya melihat-lihat saja, itu tidak boleh. Tuh. Terus yang nomor dua, wazina lisan an-nutqu bima harrama alaihi. Zinanya mulut, lidah adalah mengucapkan kata yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Artinya yang diharamkan, memaki, mencaci orang, itu bagian dari zinanya mulut atau lisan. Yang ketiga, wazinal udhun al-istima' ila ma mana'a minhu. Zinanya telinga adalah mendengarkan suara, ucapan, pembicaraan yang isinya diharamkan oleh syariat Islam. Ngintip mendengarkan orang sedang misalnya ngerumpi, menggunjing, itu juga haram. Pokoknya mendengarkan suara apa saja yang suara itu haram dalam Islam, itu telah berbuat zina untuk telinga. Yang keempat, zinal yad al-lums, zinanya tangan, yaitu menyentuh lain jenis yang bukan mahramnya. Dalam dunia sekarang, maaf, misalnya ada di antara kita atau anak kita, saudara kita yang sudah punya calon istri, belum diakad, pergi bersama, terus boncengan. Terus ketika boncengan itu, yang bonceng di belakang, tangannya itu ditaruh di atas paha yang di depannya.
Itu bagian dari alums, memegang, menyentuh, itu masuk daripada zina. Apalagi sampai menyentuh yang dalam-dalam, naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, wazinar rijl as-saqi. Zinanya kaki adalah melangkah, berjalan menuju tempat maksiat. Itu diantara macam-macam zina. Oleh karena itu, para pendengar, para pemirsa yarhamukumullah, perlu disikapi bahwa ini adalah perbuatan yang perlu ditinggal. Yang terakhir, wa innama yastadillu ala tamami aqlir rajul ditawadu'ihi. Yang menunjukkan sempurna akalnya seorang manusia adalah pertama tawadu. Tawadu itu yo andap asor. Yang kedua, husnu istima'ihi lil muhtis wa in kana bihi aliman. Dia ketika mendengarkan pembicaraan orang lain didengarkan dengan baik, khusyuk. Itu bagian orang yang akalnya sempurna. Yang ketiga, wasul atiqobuli lil haq wa in jaa mimman huwa dunahu. Cepat responsif menerima kebenaran, sekalipun yang menyampaikan itu orang di bawahnya, anaknya, pembantunya atau budaknya. Langsung sami'na wa ata'na. Itu tanda orang yang akalnya cerdas. Dan yang terakhir, wa iqraruhu ala nafsihi bil khata' idza jaa bihi wallahu alam. Ketika merasa keliru, berbuat salah, segera mengakui kesalahannya, insaf dan minta maaf. Ini luar biasa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata ahlis samawati wal ardin alaihi wa ajralat fihi al khafi min amri. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf, telah kita khatamkan sampai bagian 18 cabang iman yang jumlahnya 78. Apabila seorang muslim mampu melaksanakan yang 78, kalau yang perintah dikerjakan, yang larang ditinggal, insya Allah imannya menjadi iman yang sempurna, imanan kamilan. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun al-ayah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.